Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan tema kita mengenai John Calvin. Karena ini adalah bulan reformasi, maka kita akan banyak membahas John Calvin. Dan tadi Bu Yani sudah sempat mengatakan, hari ini kita akan membahas mengenai penatalaian. Tapi mungkin akan sedikit berbeda dari apa yang kita pikirkan selama ini. Definisi penatalaian menurut John Calvin itu apa? Tidak terbatas hanya penatalaian di gereja, tapi penatalaian di seluruh bidang pekerjaan kita sebenarnya. Nah, untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau pimpin kami sekali lagi untuk boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh belajar dari seorang hamba-Mu John Calvin dalam pandangannya akan penatalaian. Bapa, pandangan ini yang mereformasi pekerjaan pada zaman dahulu, maka biarlah ini juga menjadi satu semangat yang mereformasi kami juga di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan dan keseharian kami. Biarlah Engkau yang buka hati kami untuk mengerti akan kebenaran-Mu, dan biarlah Engkau yang pakai hamba untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membahas Calvin dan penatalaian. Karena itu terlebih dahulu saya mesti tunjukkan sumber-sumber dan juga topik yang akan kita bahas hari ini. Saya bagi menjadi 4 topik. Yang pertama, kita nanti akan melihat bagaimana Calvin mendefinisikan stewardship. Stewardship ini bahasa Inggris dari penatalaian. Kemudian yang kedua, bagaimana konteks zaman reformasi membentuk pandangan John Calvin akan penatalaian. Yang ketiga, bagaimana teologi Calvin itu mempengaruhi tradisi Calvinis dan teolog hari ini, terutama dalam teolog reform. Dan yang keempat, bagaimana prinsip stewardship diterapkan dalam kehidupan kerja masa kini. Adapun sumber-sumber yang saya pakai itu ada seorang teolog bernama John Hallett dalam tulisannya John Calvin dan Stewardship. Kemudian karya pendeta kita, pendeta Jadi S5 yang pernah juga menulis Kerja dan Panggilan. Kemudian ada juga satu tulisan yang berjudul Homo economicus and the Story of Jacob. Kemudian dari buku Tim Keller dan R.C. Sproul. Jadi ini yang akan jadi bahan yang kita bahas sepanjang malam ini. Pertama kita lihat dulu secara pendahuluan akan menjadi satu krisis, akan jadi satu masalah ketika kita melihat ekonomi dalam pekerjaan kita, itu melihatnya sebagai ukuran untuk kita melihat nilai hidup manusia. Kita melihat sebagai ukuran itu berdasarkan produktivitas laba dan efisiensi. Maka orang-orang seperti ini, dunia modern hari ini, bahkan mungkin orang Kristen yang bekerja, yang mungkin punya perusahaan atau jabatan tertentu, ini bisa mereduksi makna dari pekerjaan dan harta. Jadi segala sesuatu dinilai berdasarkan produktivitas, laba, dan efisiensi. Maka ini akan bergeser dari yang selama ini kita mengerti kerja itu sebagai anugerah Tuhan, ataupun harta yang dipercayakan pada kita sebagai anugerah Tuhan, itu bisa bergeser menjadi ambisi. Nah, ini adalah satu kecelakaan, ini adalah satu yang berbahaya di dunia ekonomi hari ini, dunia kerja kita hari ini. Dan di dunia hari ini itu ada pandangan homo economicus. Homo itu manusia, economicus ya ekonomi, manusia ekonomi. Yang kurang lebih mengatakan manusia yang bertindak demi keuntungan sendiri. Umumnya kita mengerti ini, semua manusia dengan individualis, mereka bekerja, bertindak, melakukan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Nah, lalu bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya akan Kristus, orang-orang yang bersandar pada Alkitab. Dan teologi reform ini juga memberikan satu koreksi yang mendasar, memberikan satu jawaban yang sangat baik. Dalam teologi reform dikatakan manusia bukan pemilik hidupnya, melainkan seorang steward. Steward itu penatalaian. Kita bukan pemilik hidup kita sendiri, tapi kita adalah penatalaian yang dipercaya oleh Tuhan. Kita adalah pengelola di bawah otoritas Allah itu sendiri. Maka dari sini kita bisa melihat pandangan hidup Calvin yang nanti kita akan lihat secara lebih mendalam. Calvin itu menempatkan seluruh kehidupan dalam terang coram Deo, di hadapan Tuhan. Deo itu Tuhan, coram itu di hadapan. Segala sesuatu terjadi di hadapan Tuhan. Biasanya kalau kita mengerti coram Deo, seringkali kita melihatnya dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, dalam kesalehan kita. Oh, saya tidak bisa berdosa, saya di tempat yang paling gelap sekalipun, di tempat yang sendirian sekalipun, saya sadar saya tidak bisa berdosa, saya sadar saya tetap harus menjaga kekudusan.
Karena Tuhan ada di sana, Tuhan juga melihat kita. Biasanya kita mengerti seperti ini. Tapi kalau kita melihatnya secara lebih luas, Coram Deo itu bukan hanya soal kesalehan pribadi kita, tetapi ini menyangkut segala sesuatu di dunia ini, ada visi kosmik di sini. Kita melihat segala ciptaan Tuhan itu ada di hadapan Tuhan. Seluruh ciptaan tunduk di bawah kedaulatan Allah. Nah, disinilah kita baru bisa melihat, inilah penata layan itu, inilah ekonomi menurut John Calvin. Bahwa seluruh ciptaan ada di bawah kedaulatan Tuhan, di hadapan Tuhan. Maka John Calvin mengatakan, kita bukan milik kita sendiri. Marilah kita melupakan diri kita sendiri dan hidup bagi Allah. Bukan hanya di gereja, tapi di seluruh wilayah di mana kita bekerja. Di seluruh dunia ini yang adalah milik Allah. Kita bukan milik kita sendiri, tapi kita hidup bagi Allah. Maka inti penata layan, stewardship, bukanlah efisiensi ekonomi, melainkan ketaatan pribadi. Manusia dipanggil untuk mengelola bumi ini, bukan untuk menaklukkannya demi diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Ini masih bagian pendahuluan, nanti kita akan lihat secara lebih mendalam maksudnya apa. Kemudian nanti kita juga akan lihat Timothy Keller dan R.C. Sproul, dua orang teolog reform yang terkenal, memperluas konsep ini. Keller menegaskan bahwa kerja itu sebagai vocation. Yang ini sebenarnya idenya dari John Calvin awalnya, yang nanti kita akan lihat dikembangkan oleh Keller, yang mengatakan bahwa panggilan untuk berpartisipasi dalam karya Allah memelihara dunia, itulah pekerjaan. Pekerjaan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita secara ekonomi, bukan hanya memenuhi kebutuhan kita untuk hari ini bisa makan, besok bisa makan, tetapi ini adalah undangan untuk kita berpartisipasi dalam karya Allah untuk memelihara dunia. Sedangkan R.C. Sproul, dia mengatakan, dia memberikan contoh yang nanti kita akan lihat. Uang itu hanyalah alat untuk menggenapi kehendak Allah, bukan tujuan hidup itu sendiri. Jadi penata layan, ini kan juga termasuk uang yang dipercayakan pada kita, itu kita harus kelola kita sebagai seorang penata layan di hadapan Tuhan. Nah, di sini R.C. Sproul menegaskan bahwa ini hanyalah sarana, uang itu sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Dia. Kalau orang-orang zaman dahulu, terutama yang saya Chinese, itu diajarkan bahwa uang itu menjadi tujuan. Nah, ini berbeda sekali dengan pandangan reform sebenarnya. Nah, maka dari itu kita masuk secara lebih mendalam. Pertama kita lihat dulu secara definisi. Definisi dari penata layan atau bahasa Inggrisnya stewardship menurut John Calvin. Pertama, kita harus menyadari dari doktrin manusia terlebih dahulu. Kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Sebagai gambar dan rupa Allah, Tuhan memberikan kepada kita satu mandat yang disebut sebagai mandat budaya. Mari kita buka Kejadian pasal 1 ayat 28. Kejadian pasal 1 ayat 28. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Nah, ini adalah menjadi landasan dari pandangan Calvin akan stewardship, akan penata layan. Seluruh manusia diciptakan untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Maka dalam tafsiran Kejadian 1 ayat 28, John Calvin mengatakan, manusia dipanggil untuk menata dunia sebagai rumah Allah. Jadi tugas Adam dan Hawa itu sebenarnya untuk menata ciptaan, baik itu di Taman Eden itu, ciptaan yang memang Tuhan sudah berikan itu baik, segala ciptaan itu baik, tapi masih ada potensi untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi, untuk diatur menjadi lebih baik lagi, lebih teratur, lebih terarah. Nah, itu adalah tugas Adam dan Hawa pada waktu itu. Misalnya, contoh yang paling sederhana sebelum kejatuhan dalam dosa. Tuhan sudah ciptakan binatang dengan beragam jenisnya dengan yang namanya binatang. Apa yang dilakukan Adam? Memberi nama. Kurang lebih seperti itu. Nah, harusnya tugas semua keturunan Adam juga seperti ini. Tuhan berikan kepada kita dunia dengan segala potensinya. Tugas kita adalah mengembangkan potensi itu. Nah, inilah stewardship itu. Maka ini bukan tugas untuk eksploitasi,
Menaklukkan itu bukan mengeksploitasi, tapi menaklukkan itu adalah mengeluarkan potensi dari segala ciptaan. Seorang teolog, John Lake, mengatakan, bagi Calvin, penata layanan adalah bentuk ketaatan total yang mencakup seluruh kehidupan. Ini bukan sekedar soal uang, tetapi seluruh eksistensi manusia di hadapan Allah. Menata layan, ya kita dikatakan bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bukan cuma soal uang, tetapi secara lebih besar lagi. Semua yang Tuhan percayakan pada kita, baik itu pekerjaan, keluarga, tenaga kita untuk bisa bekerja, waktu kita, itu semua kita total taat kepada Tuhan, mengaturnya sedemikian rupa untuk kemuliaan Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan penata layan. Maka dengan demikian, stewardship itu bukan hanya moralitas finansial, melainkan teologi antropologis, teologi manusia. Manusia dicipta bukan untuk menjadi pemilik, melainkan pengelola yang diminta pertanggungjawaban. Kalau kita lihat di Lukas 16 ayat 1 sampai 12, kita buka secara cepat saja. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 12 mengenai perumpamaan seorang yang tidak jujur, bendahara yang tidak jujur. Kita baca bergantian. Ayat 1 saya, kemudian ayat 2 Bapak Ibu sekalian, sampai ayat yang ke-16. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghaburkan miliknya. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Ya, langsung lompat di ayat 12. Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Jadi kalau kita lihat di ayat ini kan ceritanya kita sering dengar lah. Seorang yang Tuhan berikan kepercayaan oleh tuannya diberikan kepercayaan untuk menata kelola uang, tapi kemudian dia harus mempertanggungjawabkan itu, supaya uang itu bisa berputar, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah gambaran ketika kita diberikan kepada Tuhan hidup, potensi, kita diberikan kepada Tuhan waktu, kita diberikan kepada Tuhan relasi, segala sesuatu, itu sebenarnya kita seperti seorang bendahara yang diberikan kepercayaan oleh tuannya. Maka kita harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Maka semuanya harus diatur sedemikian rupa agar tertata rapi. Inilah stewardship itu. Bukan cuma kita di pelayanan kita rapi, tapi kemudian dalam kehidupan kita ternyata berantakan. Di pelayanan tampaknya khotbahnya berapi-api, tampaknya pelayanannya semuanya baik, tapi ternyata waktu di rumah atau di pekerjaan di tempat kita bekerja justru jadi sandungan, justru jadi hutang sana hutang sini dan akhirnya jadi satu kecelakaan bagi keluarganya. Nah, itu tidak bertanggung jawab. Ini bukan penata layan yang baik. Jadi yang dimaksud di sini penata layan adalah setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, karena itu kita masuk dalam definisi yang kedua, mengenai ekonomi. Tadi sudah definisi mengenai penata layan, stewardship, yang sekarang mengenai ekonomi. Jadi kalau kita lihat ekonomi yang selama ini kita kenal, itu diambil sebenarnya dari bahasa Yunani, oikonomia, yang artinya sebenarnya itu adalah menata kelola rumah. Jadi kita mengerti ekonomi, itu sebenarnya seperti seorang yang menata kelola rumah. Ya kalau ekonomi Indonesia ini sebagai rumahnya, rumah yang besar sekali. Nah, maka dari itu ekonomi itu sebenarnya tidak terbatas hanya soal perputaran uang saja, tapi mengenai rumah itu rapi dan teratur. Gambarannya seperti Yusuf waktu di rumah Potifar. Dia yang mengerjakan ekonomi dari rumah Potifar, membuat segala sesuatunya teratur. Hanya tersisa istrinya Potifar saja yang memang itu urusannya Potifar. Tapi di rumah itu Yusuflah yang memegang ekonomi di rumah itu. Nah, ini menunjuk bahwa ternyata pekerjaan ekonomi itu adalah pengelolaan yang dipercaya oleh Tuhan.
Kalau kita lihat Kolose 1 ayat 25. Kolose pasal 1 ayat 25 dikatakan, "Aku telah menjadi pelayannya sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu." Di sini keluar, muncul istilah ekonomi itu dalam bahasa asli. Juga di Efesus 3 ayat 2. Jadi sebenarnya kita tidak bisa memisahkan antara ekonomi dan pelayanan gereja. Sebenarnya itu berasal dari satu sumber yang sama. Dari satu ide yang sama, yaitu sebagai penata kelola. Dalam gereja itu perlu juga ada tata kelola yang baik, ada ekonomi yang baik. Dalam ekonomi juga ada kesadaran bahwa kita bertanggung jawab, ekonomi dunia maksudnya, bahwa kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa yang kita miliki, itu semua adalah milik Tuhan yang dipercayakan pada kita. Maka dari sini kita bisa lihat, Allah itu adalah pengelola utama segala ciptaan. Tetapi Allah memberikan kepada manusia mandat, kita diberikan peran untuk berpartisipasi. Ada peran partisipatif. Maka dalam semua hal, baik itu harta, waktu, bahkan talenta, semua berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepadanya. Inilah yang diajarkan oleh John Calvin pada zaman tahun 1500-an itu. Maka dari itu, kalau kita menghidupi hal ini, kita menyadari waktu yang ada pada saya itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Kemampuan saya punya talenta tertentu, itu adalah yang Tuhan percayakan, nanti juga akan dipertanggungjawabkan lagi kepada Tuhan. Betapa kita nggak boleh main-main dalam menggunakan setiap kehidupan kita. Waktu kita, talenta kita. Kalau Tuhan berikan kemampuan kepada kita, bisa melayani sesuatu, bekerja sesuatu, kemudian kita diam saja. Betapa malunya kita nanti ketika harus berhadapan muka dengan Tuhan. Dan Tuhan tanya, aku beri kamu kemampuan nyanyi misalnya, atau kemampuan manajemen apa misalnya, kemampuan mengajar misalnya. Kemudian kamu tidak kembangkan. Kamu bukanlah penata layan yang baik. Kurang lebih seperti itu. Maka ini mendorong bagi orang-orang Jenewa pada waktu itu untuk bekerja dengan lebih sungguh-sungguh, untuk bertanggung jawab dengan lebih sungguh-sungguh. Dan kalau kita tarik ke konteks hari ini, konteks GRII, inilah kenapa Pak Tong selalu mengatakan squeezism. Karena dalam setiap apa yang ada pada kita, baik waktu kita, tenaga kita, uang kita, semua yang ada pada kita, itu sebenarnya milik Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka kita harus squeeze diri kita semaksimal mungkin. Kita harus peras diri kita semaksimal mungkin, karena itu semua bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kita hanyalah alat-alat yang dipercaya oleh Tuhan. Kembali lagi John Calvin dalam buku Institut, dia mengatakan, kita harus menganggap segala sesuatu yang kita miliki sebagai milik Tuhan, dan dengan hati nurani yang murni, mempergunakan semuanya demi kemuliaan-Nya. Dan dari sinilah kita bisa melihat, teologi dari John Calvin ini menolak paham kepemilikan absolut. Kalau kita menyadari Tuhan itu berkuasa atas alam semesta, kemudian segala sesuatu adalah milik Tuhan yang dipercayakan pada kita, ya kita nggak bisa bilang ini milikku secara absolut. Harta kita itu punya aku secara absolut, nggak bisa. Waktu kita adalah milikku secara absolut, nggak bisa. Jadi ini Calvin itu menentang paham kepemilikan absolut. Dan ini kita nggak bisa lihat karena itu dia komunis atau sosialis, enggak. Pada zaman itu belum ada komunis, belum ada sosialis, kapitalis itu baru berkembang. Nah, Calvin sudah tahu dari awal perkembangan kapitalis, ini harus ada satu pandangan yang melawan agar kapitalis tidak menjadi liar. Nah, disinilah Calvin mengatakan, kalau kapitalis menuhankan kepemilikan, Calvin bilang, tidak, tetap yang pemilik utamanya adalah Tuhan. Perusahaan kita, pemilik utamanya adalah Tuhan. Kita diberikan kepercayaan untuk menata kelola itu. Calvin mengingatkan bahwa kekayaan hanyalah instrumen pelayanan. Nah, karena itu kita masuk ke poin yang selanjutnya, kita melihat konteks zaman. Kenapa Calvin harus memikirkan mengenai penata layan ini pada zamannya? Kita kembali ke tahun 1500-an, abad 16. Konteks di mana tadi kapitalis itu baru berkembang, kemudian ada perpecahan gereja, dan ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Pada zaman Calvin, terutama ketika melayani di Jenewa, itu banyak orang-orang refugee, orang-orang pendatang, yang kabur dari Perancis, kabur dari negara-negara sekitar, terutama karena
memutuskan keluar dari gereja Katolik Roma. Kalau tetap di daerah sekitar Katolik Roma, kekuasaan negara-negara yang menganut Katolik Roma, mereka terancam, maka mereka kabur. Kabur pergi ke Jenewa sebagai seorang asing, sebagai refugee, pelarian. Nah, orang-orang seperti ini, itu kan secara sosial, secara ekonomi, itu nggak punya hak apa-apa. Hidupnya benar-benar timpang dibanding tuan tanah. Nah, disinilah konteks John Calvin hidup. Maka bagi John Calvin dengan teologi stewardship-nya, dia mengatakan reformasi itu bukan hanya soal pembaruan rohani, tetapi juga soal gerakan sosial yang mengubah cara manusia memahami kerja dan kekayaan. Zaman dulu, terutama orang-orang Katolik Roma, ketika melihat pekerjaan, itu langsung ada dua pembagian besar. Pekerjaan yang kudus dan pekerjaan yang tidak kudus. Pekerjaan yang kudus adalah pekerjaan di gereja, menjadi imam, menjadi romo, menjadi suster, itu pekerjaan kudus. Sedangkan pekerjaan yang jadi petani, pekerjaan jadi pembangun rumah, pekerjaan yang bersih-bersih taman, itu adalah pekerjaan yang hina, pekerjaan yang tidak kudus. Maka meskipun pekerjaan itu jadi bankir sekalipun, tampaknya pakai pakaian yang rapi, tetap itu tidak kudus bagi gereja pada zaman itu. Nah, dari sinilah John Calvin mengembangkan ide dari Alkitab, dari Kejadian 1 ayat 28 tadi, mandat budaya. Pandangan ini salah. Pandangan bahwa pekerjaan itu ada yang kudus dan tidak kudus, itu suatu pandangan dualisme yang salah, dikotomi yang salah. Jadi kita bisa lihat, Calvin menolak dikotomi ini. Dia menyatakan bahwa tidak ada pekerjaan yang hina di hadapan Allah bila dilakukan dengan iman. Dan saya mengutip dari Pendeta Yadi, dia mengatakan, Calvin menghancurkan tembok antara altar dan pasar. Ia menegaskan bahwa bekerja adalah ibadah bila dikerjakan dalam ketaatan. Maka kita tidak bisa mengatakan, oh saya mau yang kudus-kudus aja, saya mau supaya saya oleh Tuhan dilihat kudus. Maka dari Senin sampai Minggu ke gereja. Ya, konteks minggu ini memang kita dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian ikut KK regional Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai minggu depan pelayanan terus. Ya itu memang konteks khusus lah. Tapi ketika kita tidak ada dalam konteks khusus seperti ini, kalau Tuhan panggil kita bekerja di bidang kita masing-masing, Tuhan tempatkan kita di meja kerja kita, apapun pekerjaan kita, seremeh apapun itu, cuman sekedar ketik-ketik, bikin Excel, bikin laporan, cuman sekedar, bahkan mungkin cuman nyapu-nyapu kantor kita, bagi Tuhan, itu juga memuliakan Tuhan. Sama pentingnya seperti melayani di gereja. Sama pentingnya seperti ketika kita bernyanyi di gereja. Memuliakan Tuhan di bidang kita masing-masing. Tidak ada pemisahan antara yang kudus dan yang tidak kudus di sini. Inilah stewardship itu. Maka ketika dikatakan penata layan, mungkin ada waktunya kita terpaksa melayani Tuhan di gereja, cuman hari Minggu aja. Tapi kita bertanggung jawab dalam pekerjaan kita dari Senin sampai Sabtu, itu juga melayani Tuhan. Kita tidak perlu merasa bersalah. Tetapi jangan diartikan bahwa karena sudah bekerja sungguh-sungguh, jadi nggak perlu melayani Tuhan di gereja, itu juga pandangan yang salah. Tetap ada waktunya kita melayani Tuhan di rumah Tuhan. Tetap ada waktunya kita menikmati Sabat di hadapan Tuhan, melayani Dia dalam ibadah, dalam pelayanan bersama sebagai satu tubuh Kristus. Tapi kalau kita tidak dipanggil secara penuh waktu untuk jadi hamba Tuhan, maka Tuhan panggil kita untuk melayani Dia di pekerjaan kita masing-masing. Dan dari pemikiran Calvin, ini lahirlah etika kerja dan keadilan sosial berdasarkan pandangan Protestan. Calvin mengaitkan stewardship dengan keadilan sosial. Di Jenewa, ia membentuk sistem diakonia untuk menolong orang miskin dan mengatur perilaku ekonomi agar tidak menindas sesama. John Hallett mencatat bahwa Calvin menolak spekulasi akan riba, karena kekayaan yang diperoleh dari penderitaan orang lain adalah pelanggaran terhadap hukum kasih. Dengan demikian, penata layan bukan sekedar tanggung jawab pribadi, tetapi struktur sosial yang merefleksikan kasih Allah. Balik lagi, bukan cuma sekedar saya menata kelola rumah saya menjadi baik, tapi ketika kita melihat ada ketidakadilan, ya kita sebagai penata layan Tuhan yang baik, kita masuk di sana bertanggung jawab.
untuk meniadakan ketidakadilan itu. Nah, maka dari itu, pengaruh stewardship John Calvin dalam tradisi Calvinis ini melahirkan etika kerja Protestan. Max Weber menyebutnya sebagai Protestant work ethics. Etika kerja yang menekankan disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran sebagai tanda iman. Jadi dikatakan saya bekerja sebagai orang Kristen, saya bekerja menunjukkan diri iman saya. Itu tidak sesederhana setiap hari Jumat kita bikin persekutuan kantor di tempat kerja kita. Setiap kali kita ketemu sama orang non-Kristen kita penginjilan, itu memang penting, itu ada tugasnya sendiri. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Kalau cuma berhenti sampai di sana, jangan-jangan kita cuma mau membersihkan diri kita sendiri, mau mencuci, lepas dari tanggung jawab. Cuma sekedar, oh Tuhan aku di kerjaan sudah rutin loh ikut persekutuan kantor. Oh Tuhan di kantor aku sudah penginjilan loh kemana-mana, tapi aku terlalu capek Tuhan untuk menyelesaikan laporan keuangan ini. Aku terlalu capek Tuhan untuk bikin sistem yang adil bagi karyawan saya. Aku terlalu capek Tuhan untuk bikin ini, bikin itu. Jadi ya sudahlah, pokoknya saya sudah ibadah kan hari Jumat, saya sudah memuliakan Engkau Tuhan. Jangan-jangan ada pikiran seperti ini. Nah kalau seperti ini, itu bagi John Calvin, ini bukan penata layan yang baik. Ini bukan seorang hamba Tuhan yang baik. Justru John Calvin menekankan kita melayani Tuhan di pekerjaan kita itu dengan disiplin, tanggung jawab, dan jujur dalam pekerjaan kita. Sesederhana itu. Ketika kita diberikan tanggung jawab pekerjaan, kita kerjakan dengan disiplin, kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kita kerjakan dengan jujur. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Bagi Calvin, kerja bukan sarana keselamatan, melainkan buah iman yang aktif. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah orang yang terjun dalam pekerjaan, bukan orang yang diam saja. Orang yang menjadi terang, menjadi garam di dunia kerja. Inilah orang yang diselamatkan, tanda keselamatan. Bukan sebagai bukan sebagai sarana untuk beroleh keselamatan, tetapi sebagai tanda, sebagai buah dari keselamatan. Maka kalau kita mengatakan saya sudah selamat, maka tugas saya hanya ke gereja saja, ibadah saja, nggak mau lagi kerja di dunia. Justru itu bukan buah dari keselamatan. Dan Abraham Kuyper mengembangkan ini secara lebih luas lagi. Dia membuat satu konsep sphere sovereignty yang sempat dibahas oleh Pendeta Peter. Dalam sphere sovereignty, itu ada dunia kita, kehidupan kita semua, itu selalu ada bidang-bidangnya semua, ada sphere-sphere-nya sendiri. Bidang ekonomi, bidang sosial, bidang hukum, bidang agama, bidang pendidikan. Selalu ada seperti itu kan, seperti ya kementerian kita lah, ada sphere-sphere-nya sendiri. Nah, kalau ditanya, di antara semua sphere itu, yang paling tinggi sphere yang apa? Apakah politik lebih tinggi dari ekonomi? Karena presiden menjabat jabatan tertinggi, maka dia lebih tinggi daripada agama, lebih tinggi dari ekonomi dan pendidikan? Enggak kan sebenarnya, harusnya semua setara. Dan di sini, Abraham Kuyper mengajarkan dalam konsep sphere sovereignty, semuanya setara. Tapi tetap ada yang lebih tinggi. Kalau agama dan pendidikan itu setara, agama dan ekonomi itu setara, tetap ada yang lebih tinggi dari semua sphere itu, yaitu Tuhan. Tuhan mengatasi semua bidang. Kristus mengatasi semua wilayah, semua sphere itu. Maka, ya kalau John Calvin itu mengatakan agama, gereja, dan negara itu tidak boleh saling menguasai satu dengan yang lain, tapi bisa saling mengawasi, bisa saling setara semuanya. Tapi tetap bahkan negara dan gereja sekalipun itu di bawah Kristus, Kristus yang tertinggi. Nah dari sini kita bisa lihat, ini menunjukkan bahwa dalam setiap bidang kehidupan itu ada di bawah kedaulatan Kristus. Setiap bidang kehidupan itu adalah ladang tempat kita melayani Kristus. Kita bisa melayani Tuhan dimanapun bidang pekerjaan kita. Sebagai dokter, di situ pun kita melayani Kristus. Di situ pun Kristus yang berkuasa di bidang kerja kita. Maka kalau kita kerja sungguh-sungguh di sana, ya kita memuliakan Kristus di sana. Jadi prinsip ini menegaskan bahwa seluruh ciptaan adalah wilayah pelayanan. Inilah kenapa Kuyper mengatakan tidak ada satu inci pun di dunia ini yang tidak menjadi milik Kristus. Tidak ada satu inci pun yang tidak memuliakan Kristus. Maka dalam pekerjaan kita yang berapa inci itu
Kita bertanggung jawab untuk memuliakan Kristus. Dan pengembangan yang lain, ada teologi panggilan. Dari teologi stewardship menjadi teologi panggilan. Inilah kenapa Reform itu tidak mengatakan panggilan sebagai kerja itu sebagai work gitu aja. Tapi sebagai vocatio, panggilan. Karena kita dipanggil untuk menata kelola. Bukan sekedar untuk bekerja, untuk berlelah-lelah, untuk cari penghasilan agar besok bisa makan, enggak. Tapi ketika kita diberikan tanggung jawab untuk kita bekerja di bidang kita masing-masing, itu sebenarnya merupakan panggilan dari Tuhan. Panggilan untuk melayani Tuhan. Maka disebut sebagai vocatio, vokasi kita, bukan pekerjaan sekedar work kita. Allah memanggil setiap orang untuk bekerja sesuai dengan karunia yang diberikan. Kembali lagi saya mengutip Pak Yadi, dia mengatakan, panggilan bukan sekedar profesi, tetapi partisipasi manusia dalam karya penebusan Allah di dunia ini. Maka dengan demikian, pekerjaan apapun, baik itu guru, petani, perawat, pengusaha, memiliki nilai teologis yang sama di hadapan Coram Deo, di hadapan Tuhan. Kembali lagi, penegasan bahwa tidak ada yang rohani dan tidak rohani. Tidak ada pemisahan antara kudus dan tidak kudus. Nah, karena itu, kita sudah lihat secara prinsipnya stewardship seperti apa, dan kita lihat contohnya yang lebih detail lagi. Contoh yang paling mudah adalah mengenai uang. Saya mengutip dari R.C. Sproul, dia menulis bagaimana cara kita menata kelola uang. R.C. Sproul mengatakan, segala sesuatu adalah milik Allah. Dia sejalan dengan John Calvin. We are not owner, but steward of God's possessions. Every penny belongs to Him. Setiap, ya kalau mereka di Amerika penny, kalau kita setiap rupiah, itu milik Tuhan yang dipercayakan pada kita untuk kita kelola. Sproul mengingatkan bahwa dosa membuat manusia mudah untuk mengidolakan uang. Namun sebenarnya uang sendiri tidaklah jahat. Yang jahat adalah penyalahgunaan dan ketamakan dari uang itu sendiri. Tapi kalau kita ingat, tidak ada satu rupiah pun yang bukan milik Tuhan, ya kita nggak bisa menjadi tamak. Kita harus menyadari, oh ya kembalikan lagi segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Maka uang itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Uang adalah instrumentum, bukan tujuan akhir. Artinya uang hanyalah alat untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Sini kutipan langsung dari Sproul, dia mengatakan, money is a means by which we express our values. The way we use it show whom we serve. Bagaimana kita pakai uang kita, itu menunjukkan hati kita. Itu sebenarnya melayani siapa. Dan tidak kebetulan kalau besok kita ditantang untuk sungguh-sungguh. Hati kita sebenarnya mengarah kemana? Besok Patong akan memimpin kita untuk janji iman. Inilah yang akan pasti jadi pergulatan hati kita. Kalau hati kita memang ternyata mengidolakan uang, kita akan kesulitan untuk janji iman. Tapi kalau kita menyadari, ya memang tidak ada satu rupiah pun yang ada padaku, itu yang benar-benar milikku secara mutlak, itu hanya kepercayaan dari Tuhan. Ya sudah, kembalikan lagi kepada Tuhan. Itu kan satu hal yang ringan, kalau kita menyadari itu. Dan ini adalah bentuk, justru kita bersyukur, ternyata Tuhan berikan kepada kita juga jalan, untuk kita mengekspresikan, memuliakan Tuhan, pakai uang kita, melalui pembangunan gereja. Lebih sederhana, kalau tidak ada janji iman, tidak ada konteks pembangunan gereja, mungkin kita harus cari jalan sendiri bagaimana memuliakan uang dengan uang kita. Tapi ternyata Tuhan sudah berikan jalan juga untuk besok kita bisa ya janji iman itu. Maka pemikiran ini itu menegaskan bahwa stewardship mencakup dimensi spiritual dan pengelolaan keuangan secara pribadi. Hanya sekedar memberi, menolong, dan mengatur diri, itu juga dalam keuangan, itu juga melayani Tuhan, stewardship juga, penata kelola Tuhan. Dan Sproul ini mengatakan dalam Lukas 16 ayat 10 mengenai setia dalam perkara kecil, ini adalah dasar dari spiritualitas ekonomi. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Maka secara sederhana, kesetiaan mengelola keuangan sehari-hari, membayar utang, menabung dengan jujur, memberi dengan tulus, adalah tindakan teologis, bukan sekedar kebiasaan moral. Kalau kita menyadari penata kelolaan, kembali lagi, semua uang itu adalah yang dari Tuhan untuk kita tata kelola, maka kita sekedar menabung, ternyata itu juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita sekedar memberi dengan tulus, itu juga bertanggung jawab.
di hadapan Tuhan. Hal sesederhana ini. Kita nggak perlu muluk-muluk melayani Tuhan dengan, oh ya, aku belum kaya, maka aku belum bisa kasih sumbangan janji iman sampai 5M atau sekedar atau berapa M gitu. Mungkin cuma bisa kasih apa yang ada, bisanya cuma 10.000 ya sudah. Kalau memang itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan, ya udah. Sesederhana itu juga memuliakan Tuhan. Sproul menghidupkan kembali spiritualitas keseharian Calvin. Kehidupan ekonomi adalah ladang pelayanan rohani. Kembali lagi, tidak ada pemisahan antara yang kudus dan tidak kudus. Dan sekarang kita masuk dalam pengembangan yang lain oleh seorang yang bernama Tim Keller, seorang teolog yang baru beberapa waktu yang lalu juga dipanggil Tuhan. Kalau tadi Sproul contohnya dari uang, kalau Tim Keller menegaskan lagi dalam pekerjaan. Kerja sebagai partisipasi karya Allah. Tim Keller menulis, ketika kita bekerja, kita sedang meladani Allah yang bekerja. Kita menjadi rekan dalam karya pemeliharaan Allah. Ketika kita bekerja, kita sedang meniru Allah kita. Kita adalah gambar dan rupa Allah, maka setiap tindakan kita harusnya sesuai dengan Allah, patron kita. Allah bekerja, maka kita juga bekerja. Allah beristirahat di hari Sabat, maka kita juga beristirahat. Bagi Tim Keller, pekerjaan bukan sekedar mencari nafkah, melainkan sarana kasih Allah bagi dunia. Dokter menyembuhkan karena Allah menyembuhkan. Petani menanam karena Allah memberi pertumbuhan. Jadi Tim Keller di sini mengutip pandangan dari Martin Luther. Martin Luther pernah mengatakan, kita yang hidup di dunia, bekerja di dunia, itu seperti jari jemari dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada orang yang anaknya, kepada umat Tuhan, bahkan kepada orang-orang di dunia semua, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Tapi Tuhan tidak akan memberikan kesembuhan di luar jari jemarinya. Tuhan tidak akan memberikan kesembuhan di luar dokter, di luar perawat, di luar obat-obat yang telah dikembangkan. Karena dokter, perawat, obat-obat, anak-anak Tuhan yang bekerja di bidangnya masing-masing, itu adalah jari jemari dari Tuhan. Disinilah kita bisa lihat, oh iya, bekerja di bidang kita masing-masing, ternyata adalah sarana kasih Allah bagi dunia. Tuhan yang memberi makan orang-orang di dunia ini melalui petani. Ya petani itu jari jemarinya Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Maka di sini ada mandat budidaya dunia. Tim Keller menafsirkan Kejadian 2 ayat 15. Mari kita buka Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Mengerjakan dan memelihara dalam bahasa lain, mengusahakan dan memelihara taman. Itu sebagai dasar dari teologi kerja. Manusia dipanggil untuk mengembangkan potensi, cultivate dari dunia ini. Manusia dipanggil untuk membentuk budaya, seni, ilmu, dan teknologi sebagai refleksi kemuliaan Allah. Maka di sini Tim Keller mengatakan, work is a form of culture making. It is how we bring order out of chaos and beauty out of barrenness. Dengan bekerja. Kalau kita lihat dalam prinsip penciptaan, ketika awal Tuhan ciptakan segala sesuatu, itu kan bentuknya roh alam layang-layang di atas permukaan laut yang gelap gulita, samudera raya, air yang empty and chaos dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Ibraninya tohu wafohu. Dari chaos, dari berantakan, Tuhan bikin menjadi teratur dalam 6 hari penciptaan. Dari gelap, Tuhan ciptakan terang. Ada terang dari Tuhan sendiri, kemudian ada terang dari matahari. Nah, kemudian setelah 6 hari, hari ke-7 Tuhan istirahat. Tapi Tuhan kan memberikan firman kepada manusia, Adam dan Hawa, untuk melanjutkan itu. Maka panggilan kita bekerja, itu bukan cuma kembali lagi sekedar hari ini melakukan aktivitas, besok melakukan aktivitas, tapi kita bikin keteraturan. Kita bikin terang di tengah dunia yang tidak terang. Kehadiran kita di tempat kerja kita itu memberikan lebih terang daripada sebelum kita ada. Kita kerja hari ini, dengan kita kerja ya lebih terang, hari ini lebih terang, sedikit lebih terang daripada kemarin lah. Dengan saya bekerja hari ini, sedikit lebih teratur daripada kemarin. Kita harus menghadirkan keteraturan, karena ini melanjutkan dari tugas
yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, sekarang kepada kita. Maka kerja hari ini telah ditebus oleh Injil. Maksudnya kita yang bekerja karena sebagai umat Tuhan, kita tidak lagi melihat pekerjaan sebagai beban, tetapi sebagai anugerah. Minggu depan kita akan bahas ini secara lebih mendalam. Hari ini kerja sekedar ya tampak luarnya aja seperti ini. Dengan bekerja dalam Kristus, manusia memulihkan arti kerja yang sejati, yaitu pelayanan, bukan penindasan, kasih, bukan ambisi. Maka dari sini, ada contoh yang lain. Tadi saya sempat mengatakan setelah kita bahas mengenai teori-teori dari John Calvin dan juga Sproul dan juga Keller, kita akan lihat membandingkan dengan teori yang hari ini banyak berkembang, yaitu Homo economicus, yang mengatakan manusia itu adalah makhluk ekonomi menurut dunia maksudnya. Bahwa manusia yang rasional itu bertindak untuk mencapai keuntungan. Nah, tetapi bagi dunia, titik berhenti sampai sini. Manusia rasional bertindak untuk mencapai keuntungan. Apapun yang dilakukan manusia, rasionya itu untuk mencapai keuntungan. Tetapi bagi kita umat Tuhan, tetap semua dalam providensi Allah. Nah, di sini Calvin mengatakan bahwa Allah itu berdaulat atas manusia. Bahkan motif manusia yang tampaknya serakah sekalipun, yang tampaknya bercampur dengan ambisi, itu tidak lepas dari kedaulatan Tuhan. Maka stewardship memang tidak menolak rasionalitas dalam ekonomi, tetapi menebusnya. Ekonomi yang benar bukan meniadakan akal, tetapi menaklukkan akal di bawah kasih dan keadilan Allah. Rasio yang ditebus adalah ketika efisiensi diarahkan bagi pelayanan dan kemuliaan Allah. Memang benar, kita hidup harus efisien. Kita harus hidup mencari keteraturan yang terbaik. Kalau di Jepang itu ada prinsip Kaizen costing. Setiap hari mencari efisiensi lah. Setiap hari kita bikin ide, masukan untuk supaya terjadi efisiensi yang lebih baik. Nah, sebenarnya ini sejalan dengan prinsip penata kelola. Kita diajarkan dengan rasio yang Tuhan berikan kepada kita untuk bikin segala sesuatu efisien. Bikin segala sesuatu menjadi baik, tidak boros di dunia ini. Energi yang Tuhan berikan pada kita tidak diboroskan, dihamburkan secara sia-sia. Kalau kita bisa melayani, bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih cepat, komunikasi sekarang misalnya, sudah bisa pakai WA, nggak harus pakai surat, nggak harus pakai datang naik kuda pergi jauh, baru seminggu kemudian baru ada kabar. Dengan efisiensi, kita sekarang dalam 1 detik ada kejadian apa, kita langsung bisa kasih info. Nah, itu baik. Pengembangan hari demi hari untuk efisien itu baik. Tapi tujuannya bukan untuk mencapai keuntungan pribadi, tapi untuk kemuliaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Kita harus ingat itu. Kalau kita cari efisien hanya untuk kepentingan pribadi aja, ya itu satu hal yang salah. Lama-lama hidup kita juga akan jadi hidup yang entah tujuan arahnya kemana. Terlalu cari efisien, akhirnya kita tidak menikmati liburan misalnya. Ya, aku harus bertanggung jawab terhadap uang yang Tuhan berikan padaku, maka aku tidak perlu liburan. Maka aku tidak perlu menikmati alam ini. Itu juga salah. Dengan kita liburan, dengan kita menikmati alam misalnya, kita kan memuliakan Tuhan juga. Nah, jadi mesti kita lihat, efisiensi perlu tapi untuk memuliakan Tuhan. Maka dari sini, kalau disintesiskan semuanya antara ekonomi, uang, dan panggilan, baik itu dari pandangan Calvin, Sproul, dan Keller, maka stewardship, penata kelola, itu berkembang menjadi teologi yang integral. Calvin meletakkan dasar teologisnya. Manusia adalah penata layan ciptaan di bawah kedaulatan Allah. Sproul mengembangkan menjadi menerapkan ini dalam prinsip praktis dalam hal uang dan keuangan pribadi. Tim Keller menafsirkan kerja sebagai partisipasi dalam karya penciptaan dan pemeliharaan Allah. Maka dari sini kita bisa lihat, teologi penata layan menyadarkan bahwa uang, kerja, dan budaya bukan milik manusia, melainkan titipan yang harus diusahakan dan ditata kelola untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama. Maka secara kesimpulan, konsep penata layan ini dalam teologi Calvin bukan hanya masalah moral, teori moral, melainkan pemikiran teologis tentang kehidupan manusia di bawah kedaulatan Allah. Seluruh aspek kehidupan, termasuk kerja dan uang, adalah arena pelayanan rohani. Stewardship bagi Calvin adalah ketaatan total dalam pengelolaan segala hal yang dipercayakan Allah.
Sedangkan Pak Yadi mengatakan bahwa pekerjaan adalah partisipasi manusia dalam karya penebusan Allah. R.C. Sproul menafsirkan uang sebagai alat pelayanan, bukan berhala. Tim Keller menghidupkan teologi ini dalam konteks modern, menegaskan bahwa kerja adalah panggilan untuk berpartisipasi dalam karya Allah yang mencipta dan memelihara dunia. Dengan demikian, stewardship adalah spiritualitas yang menyeluruh, yang menolak dikotomi sakral dan sekuler. Maka dalam dunia hari ini, dunia yang dikuasai oleh materialisme dan individualisme, teologi penata kelola, stewardship, memanggil gereja untuk hidup dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan harus kembali kepadanya. Bekerja adalah bentuk ibadah dan kasih. Uang adalah alat pelayanan, bukan ukuran nilai diri. Dunia ekonomi adalah medan kesaksian bagi kebenaran Kristus. Dan Calvin menutup pengajarannya dengan mengatakan kita adalah hamba-hamba Allah yang memegang segala sesuatu bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai pengelola untuk kemuliaannya. Kita akan masuk dalam diskusi, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau, kalau Engkau yang telah membangkitkan hamba-Mu John Calvin, yang mempertajam bagaimana kami bekerja, bagaimana kami menata kelola setiap apa yang Kau percayakan kepada kami. Maka biarlah dengan penuh kesadaran dalam pekerjaan kami, dalam harta yang Kau percayakan, dalam waktu yang Kau percayakan, tenaga yang Kau percayakan kepada kami, dalam relasi yang Kau percayakan kepada kami menyadari bahwa itu semua adalah milik-Mu, di mana kami dipercaya untuk menata kelola semuanya, agar menjadi baik, agar memuliakan Engkau. Maka biarlah dalam setiap aspek kehidupan kami memeras diri kami, squeeze diri kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga ketika waktunya kami harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan-Mu, kami dapat dengan penuh tanggung jawab mengembalikan kepada Engkau. Kami serahkan kehidupan pelayanan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah ada diskusi, pertanyaan? Ya, Bu Fer. Nyala nggak? Tes. Ya Pak, tentang pelayanan, kan kita nih mau KKR gitu ya, terus kita kan juga ada penginjilan dan apa kalau ngajar gitu ya. Nah kita kan juga sermon, terus juga beberapa kali kita udah pelatihan gitu. Nah terus itu ya kan tadi kan juga tentang etika Kristen itu. Nah kan kita juga pengkhotbah awam yang juga apa nggak ahli juga gitu ya dalam mempeakan secara pribadi gitu persiapan untuk kita penginjilan gitu. Dan juga kan memang dari dari pelatihan itu juga disarankan untuk tiru bapak ini, tiru khotbah bapak ini, ibu ini gitu ya. Nah tapi kan secara etika Kristen itu ya, apakah ya kalau pengkhotbah awam oke lah gitu, misalnya kita ininya sama gitu, isi khotbahnya sama, tapi kalau hamba Tuhan kan levelnya lain. Apakah begitu atau bagaimana kita memandang hal ini, persiapan ini, pelayanan ini secara etika Kristen juga gitu. Dan juga misalnya kalau kita mau mengcopy gitu ya, itu berapa persen itu yang plagiat gitu, yang dosa atau ya pokoknya berapa persen pun ketika kita mengcopy itu dosa gitu. Bagaimana Pak etika Kristen? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vera. Jadi kalau ngomong soal persiapan dan segala sesuatu ya kita lihat, kalau prinsip stewardship ini kita lihatnya lagi ketika Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk bisa melayani, kemudian Tuhan juga berikan waktu untuk kita bisa persiapan. Itu kan yang Tuhan berikan kepada kita, milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita, ya kita bertanggung jawab dalam waktu persiapan kita, dalam waktu pelayanan kita. Dan Tuhan juga berikan kepada kita satu komunitas di mana kita bisa belajar bersama. Itu pun juga milik Tuhan yang kita juga bisa tata kelola untuk kita bisa saling belajar lah di sana, tata kelolanya. Jadi ya kita lihatnya dari sana dulu. Kembali lagi kita bisa melayani, bisa berkhotbah, itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan pada kita. Nah kemudian yang kedua soal etikanya, kalau plagiat gimana, kalau tiru seseorang itu sampai sejauh mana,
Kalau untuk khotbah, untuk persiapan awam, itu sebenarnya kalau ngomong soal imitasi ya, kita kan juga dipanggil berkhotbah itu kita sebenarnya mengimitasi apa yang Kristus lakukan. Kita mengimitasi terutama nabi-nabi zaman dulu. Itu benar-benar menyampaikan persis apa yang dia dengar dari Tuhan, sampaikan persis. Nah, itu nggak masuk plagiat kalau seperti itu. Kalau kita menyampaikan firman Tuhan secara clear, secara persis seperti yang Tuhan mau, nggak masuk plagiat. Nah, tapi kalau kita dari ide orang lain, kemudian kita ambil untuk kita jadikan khotbah, kalau idenya itu nggak masalah, Bu. Ya kita kutip, bilang aja orang itu. Misalnya dari tadi kan saya pakai nama John Calvin lah, Sproul, Keller, dan segala sesuatu. Itu kalau kita sampaikan itu secara clear, ya itu nggak plagiat. Itu seperti kutipan, ya ini sebenarnya saya sedang mencoba bikin PA yang mirip-mirip kayak bikin tulisan. Makanya jadi ada kutipannya banyak. Nah itu kan mempertanggungjawabkan, ya saya pinjem lah ide dari orang itu. Jujur, itu nggak masalah. Dan kalau untuk khotbah, kadang kan tergoda untuk bikin persis plak gitu kan, kayak orang lain. Nah kalau plak itu nggak bisa, Bu. Kalaupun kita mau coba plak, benar-benar persis plak, karunianya beda. Ada beberapa orang yang memang coba mempersiskan diri dengan Pak Tong. Sampai gaya batuknya pun kayak Pak Tong. Itu nggak akan bisa, nggak akan berhasil. Meskipun teks khotbahnya benar-benar pakai teks khotbahnya Pak Tong sekalipun, dia bacakan ulang, karunianya beda. Nanti ada berkat Tuhannya juga beda lah, kuasanya lain. Jadi nggak akan bisa. Nah tapi, kalau untuk kita persiapan teksnya ya, teksnya mungkin kita bisa agak mirip-miripin juga nggak masalah, tapi nanti dalam penyampaian, kita tetap harus bersandar bukan pada teks yang persis plak sama orang lain itu, tapi bersandar pada Tuhan, pada Roh Kudus. Itu keluarnya nanti akan beda. Nah, jadi di sini saya mau mengatakan, kalau untuk teksnya, Bu, untuk verbatimnya, itu sampai 80% mirip sekalipun juga nggak masalah. Tapi nanti ketika menyampaikan kepada anak-anak, itu pertanggungjawaban kita secara pribadi di hadapan Tuhan, di hadapan anak-anak itu sendiri. Kita nggak bisa menuduh seseorang yang kita curi yang kita pakai tadi teorinya, kalau ternyata ada kesesatan kita tuduh dia. Enggak, itu harus kita di hadapan Tuhan sendiri. Itu, Bu Vera. Jadi, ya kalau jujur aja, kalau kita lagi persiapan sekolah minggu, itu kan kita pakai buku Show Me Jesus. Itu sebenarnya sudah persis plak. Jadi guru-guru sekolah minggu itu ya dia benar-benar persis plak lah dari satu materi yang sama gitu. Nah tapi ketika mengajar, balik lagi, dia bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan untuk mengajar anak-anak yang diajar. Kalau sampai sesat, yang berdosa ya dia yang ngajar. Itu, Bu Vera. Jadi ya oke lah, belajar dari orang lain sampai 80% mirip juga. Itu sering kok kami lakukan para hamba Tuhan. Belajar dari Pak Tong, teksnya agak mirip, tapi cara penyampaiannya pasti akan berbeda. Gimana, Bu Vera? Oke. Tenang ya. Iya, cuma nanti penyampaiannya pasti beda. Itu berdasarkan pimpinan Roh Kudus. ChatGPT juga ada etikanya, itu mesti AI itu ada etikanya lah. Antara boleh atau nggak bolehnya mesti panjang lagi tuh diskusi itu. Apakah ada lagi? Pak Ali? Ini sering terjadi. Waktu itu saya baru percaya Tuhan, mengenal Tuhan tidak lama, ya kan? Masalah pajak itu loh. Oh, iya. Nah, itu sering kita paling takut pajak. Kalau dagang-dagang kita tidak terlalu besar, kalau ada apa kantor pajak datang, kita paling takut, ya kan? Jadi bos bilang kalau ada si orang pajak datang bilang nggak ada. Jadi dia sembunyi di belakang. Iya. Jadi bagaimana Iya, paling. caranya untuk mengatasi ini berbohong berarti ya? Iya. Terima kasih. Iya, kalau pajak secara jelas itu kan memang kewajiban kita terhadap negara. Jadi itu memang kita harus berikan sesuai dengan aturan dari negara itu.
Karena kita kan memang, ya kalau kita lihat di bagian yang lain, John Calvin mengajarkan, memang kita warga kerajaan Allah, tapi kita juga ada citizen, keluarga negara yang ganda. Kita juga warga negara Indonesia. Dan pemerintah itu adalah tangan Tuhan, alat di tangan Tuhan dari kitab Roma. Maka pemerintah itu perpanjangan tangan Tuhan juga. Kalau pemerintah minta kita bayar pajak, kita harus jujur, kita harus bayar. Nah, terkait nanti pajaknya diapain sama mereka, ada yang masuk kantong mereka semua, itu urusan dia sama kejujurannya dia sama Tuhan. Tapi kalau kita memang benar-benar bertanggung jawab terhadap Tuhan, ya kita memang harus bikin laporan yang sejujurnya. Itu, Pak Ali. Harus bayar kalau pajak. Yang menarik, dulu saya pikir pendeta tidak harus bayar pajak. Tapi ternyata setelah masuk ke gerakan baru tahu juga, kami tiap tahun harus kasih laporan pajak. Dan memang karena penghasilannya kami nggak besar, jadi memang masih masuk dalam yang nggak bayar pajak itu. Dan memang sebenarnya ada juga kriteria kalau hamba Tuhan, pelayan itu memang ada keringanannya lah. Keringanannya juga besar sekali. Tapi ketika kami memiliki harta benda tertentu, itu kami harus bayar pajak. Itu, jadi hamba Tuhan sekalipun juga harus bayar pajak. Dan kalau berbohong menghindari tukang pajak, ya itu sudah jelas-jelas berdosa, Pak Ali. Itu secara sederhananya. Apakah ada lagi? Mengenai stewardship. Kalau tidak ada, oke, saya kembalikan ke Bu Yani.